Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Teguh, kok nggak pakai pakaian Betawi? Oh, seiring berkembangnya peradaban, Jakarta terus tumbuh menjadi kota metropolitan. Di balik gedung-gedung pencakar langit, ada satu budaya yang tak lekang oleh zaman, sudah ada sejak abad ke-19, yaitu batik Betawi. Nah, di episode Dari Nol kali ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat proses pembuatan batik Betawi dari kain polos putih menjadi guratan penuh makna. Seperti apa prosesnya? Yuk simak Dari Nol. Seiring berkembangannya peradaban Jakarta sebagai kota metropolitan, ada warisan budaya yang terus terhimpit oleh arus globalisasi. Namun, beberapa masih teguh bertahan, salah satunya batik Betawi. Batik Betawi merupakan kain corak khas Jakarta yang mulai tumbuh sejak abad ke-19, terpengaruh oleh budaya pesisir utara Jawa dan kebudayaan Tionghoa dengan ciri warna-warna cerah dan motif yang berani. Untuk mengenal lebih dekat batik Betawi Trogong, kali ini saya menyambangi tempat salah satu pengrajin batik Betawi yang masih eksis di daerah Jakarta Selatan. Namanya Mpo Lela. Nah, beliau merupakan pemilik sekaligus yang menghidupkan kembali batik Betawi Trogong. Halo Pak Roni. Oke, pemirsa, jadi di batik Trogong ini ada dua jenis proses batik, yaitu batik cap dan batik tulis. Nah, untuk batik cap sendiri ini seperti yang dapat dilihat di samping kiri saya, di mana Pak Roni sedang membuat batik cap, dan memang prosesnya nampaknya tidak serumit atau tidak sepanjang batik tulis ya, karena batik cap ini dari gambarnya itu sudah di set langsung. Nah, di depan saya ini gambarnya Betawi banget, yaitu ikon Betawi, yaitu ondel-ondel nih pemirsa Berita Satu. Kita coba pemirsa, apakah saya bisa? Ya, masih agak ragu-ragu. Ya, bisa. Cuman kayaknya agak tebal gitu ya. Iya. Oke, kita coba lagi. Kurang apa namanya? Kurang gini ya? Iya. Oke, coba percobaan kedua harusnya lebih sempurna nih. Oke, ini segini cukup ya? Iya. Wah, bisa pemirsa saya ternyata. Oke, setelah proses ini kita ngapain lagi, Pak? Jadi proses habis cap, langsung proses warna. Batik cap adalah salah satu teknik membuat batik menggunakan alat berupa cap yang terbuat dari tembaga yang sudah dibentuk dengan pola-pola tertentu ya pastinya. Proses pembuatan batik cap jauh lebih cepat dibanding batik tulis. Kenapa? Karena motif langsung dicetak ke atas kain dengan menggunakan malam atau lilin khusus. Alat dan bahan yang digunakan antara lain cap tembaga sebagai stempel bermotif, kain mori atau kain katun putih sebagai bahan dasar, malam untuk menutup bagian kain yang tidak ingin diberi warna, wajan dan kompor untuk melelehkan malam, serta anglo atau tungku kecil yang digunakan untuk menjaga suhu malam tetap panas. Oke. Halo, ini dengan Pak siapa? Yoyo. Pak Yoyo. Pak Yoyo, ini sudah masuk ke tahap apa nih, Pak? Pewarnaan ini. Pewarnaan. Jadi tadi setelah saya ngecap batik, berarti batik yang udah dicap itu Warna. diwarnain. Proses pewarnaannya seperti apa, Pak? Proses warnanya ini 2 kali. Ini warna pertama, cetak yang kedua, ini warna keduanya gitu. Oke. Ini penguatnya dulu. Oke, jadi ini warnanya ya Pak. Ini warna apa Pak jadinya? Merah nanti. Warna merah. Oranye. Proses pewarnaan atau celup merupakan tahap penting dalam membuat batik. Setelah kain dicap atau digambar dengan malam, lalu dicelupkan ke dalam larutan berwarna khusus. Jenis pewarna yang digunakan macam-macam, namun yang paling umum digunakan adalah zat warna naptol. Pewarna ini biasanya berbentuk bubuk yang dilarutkan ke dalam air hangat, kemudian dicampur dengan pengikat warna agar hasilnya lebih tahan lama.
Saat kain dicelup, warna akan menyerap pada bagian yang tidak tertutup malam. Sementara bagian yang terlindung malam akan tetap berwarna putih atau warna dasar kain. Proses ini dapat diulang berkali-kali untuk mendapatkan beberapa lapis warna dengan teknik yang disebut celup warna bertingkat. Setelah dicelup, kain harus diangin-anginkan, dilarutkan dengan penjamuran atau fiksasi untuk mengunci warna agar tidak mudah luntur. Ngomong-ngomong, kok kita belum ketemu ya sama yang punya usaha kerajinan batik Betawinya dari tadi? Saya mau ngerecokin Polela yang kayaknya lagi fokus banget nih buat pola. Halo Mpok Lela, sehat? Ya, alhamdulillah. Nah, Mpok Lela, tadi kan saya belajar batik cap ya. Ternyata di batik Trogong ini ada 2 jenis sama batik tulis. Ini batik tulis, Mpok, benar? Batik tulis, jadi yang membedakan batik tulis dan batik cap itu cuma di proses awal. Di proses awal ini kita menggambar. Dari gambar yang sudah ada, terus kita jiplak ya, namanya kita jiplak. Terus kita gambar sesuai dengan motif yang pesanan. Sesuai dengan berarti ini kita tinggal ngejiplak pakai pensil. Dan setelah proses ini terus kemudian dicanting menggunakan lilin panas. Yang parafin itu tadi. Iya. Parafin. Mpok Lela, boleh mungkin Mpok Lela dulu yang nyontohin gimana? Nah, ini for your information juga pemirsa. Jadi, ini kan dijiplak gambarnya. Tadi kita sudah ngobrol sama Mpok Lela, ternyata di balik ini ada gambar tangan yang sudah di print out menjadi lebih besar lagi ya, Mpok. Ya. Nah, ini memang terlihat lebih autentik, lebih original aja ya saya ngelihatnya. Dan kemudian baru kita jiplak gambar yang ada di bawahnya. Ya, oke, Mpok, saya langsung aja kali ya ngejiplak. Tadi yang mana yang ini ya? Proses ngepola adalah tahap awal dalam pembuatan batik tulis, di mana motif atau desain gambar dibuat di atas kain putih menggunakan pensil. Pola ini biasanya ditransfer dari kertas pola yang diletakkan di bawah kain, lalu diciplak mengikuti garis yang sudah ada. Fungsinya sebagai panduan bagi pengrajin untuk menguratkan lilin atau malam, agar motif yang diciptakan sesuai dengan desain yang diinginkan. Berbeda dengan batik cap yang langsung menggunakan stempel, batik tulis harus dipola terlebih dulu sebelum dilanjutkan ke proses pemalaman dan pewarnaan. Meski terlihat sederhana, proses ngepola membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan kemampuan menggambar udah pasti. Ini Mas Teguh. Oke, Mpok. Waduh, ngerecokin nih saya. Set. Oke, ini kita pemirsa, jadi setelah proses pewarnaan dan pengecapan batik tadi, ini kita bakalan ke proses apa, Mpok? Ini nembok. Nembok nyanting ya? Nyanting. Oh beda, nembok sama nyanting itu. Kalau nembok itu apa, Mpok? Ini nebalin ini, ngeblok warna. Ngeblok warna, kayak mewarnai ya? Jangan keluar garis. Proses nembok adalah salah satu tahapan dalam membatik yang dilakukan setelah proses pewarnaan pertama selesai. Tujuannya adalah untuk menutup bagian-bagian kain yang ingin dipertahankan warna pertamanya sebelum masuk ke pewarnaan selanjutnya. Malam atau lilin kembali digunakan untuk menembok motif dengan cara ditorehkan di atas bagian yang ingin dilindungi dari warna baru. Proses ini membutuhkan ketelitian tingkat tinggi, gunanya agar warna tidak bercampur dan motif tetap terjaga. Secara sederhana, nembok ini mirip dengan proses mewarnai, namun harus tepat di atas pola dan gak boleh keluar dari garis. Oh iya, gak semua batik pakai proses nembok ternyata. Namun untuk batik yang memiliki lebih dari satu warna, proses ini sangat penting untuk memisahkan tiap lapis warna dengan rapi. Nah, ini dia nih pemirsa, batik Betawi yang udah jadi. Motifnya cerah, berani, dan syarat akan makna. Kini saatnya kita lihat seperti apa jadinya saat dipakai. Wah, saya udah nggak sabar banget nih buat coba pakai kain-kain batik Betawi Trogong koleksinya Polela.
Jadi awal mula berdirinya batik ini itu ya keprihatinan saya sebagai orang Betawi ya, yang dulu itu di Jakarta kan udah ada batik, tapi sebatas itu hanya sebagai orang-orang sini membatik sebagai buruh gitu loh, yang diambil di daerah Palmerah. Waktu itu saya masih kecil ya, masih sebelum SD mungkin, tapi saya udah masih ada ingatan saya bahwa dulu itu di sini banyak pembatik gitu loh, yang pada situ hanya sebagai buruh. Nah terus di tahun 70-an itu seingat saya udah mulai SD, kelas 2, kelas 3 itu udah mulai nggak ada batiknya. Ya, batiknya sudah mulai hilang karena ada kebijakan Pemda yang melarang industri tekstil di Jakarta. Nah, kemudian seiring berkembangnya waktu, Jakarta makin maju. Saya sebagai orang Betawi mulai berpikir dong, aduh ini di Jakarta itu kan udah banyak bener segala macam jenis batik dijual di Jakarta. Nah, sebagai warga Betawi, warga Jakarta asli, saya akhirnya saya berkeinginan untuk menghidupkan batik yang dulu pernah ada di Jakarta gitu. Terus di tahun 2011 saya mendapat kesempatan dari Pemda DKI, waktu itu masih Pak Fauzi Bowo, mendapat kesempatan untuk belajar membatik. Memang dicari orang Betawi yang mau belajar batik. Memang saat itu saya ingin belajar membatik, akhirnya saya menerima tawaran itu gitu. Dan alhamdulillah di sini diberi kesempatan selama 3 bulan kita belajar membatik. Jadi nggak perlu saya datang ke tempat lain, tapi pembatiknya datang ke sini gitu. Ternyata perjalanan Polela nggak mudah ya untuk menghidupkan kembali batik Betawi Trogong yang sempat nyaris punah. Bagi Polela, bisnis batik Betawi Trogong bukan melulu soal uang, melainkan juga tentang bagaimana merawat budaya yang hampir hilang. Wah, mulia banget ya tujuannya. Anak muda perlu mencontoh nih, supaya budaya dan warisan Betawi tetap terjaga ya. Di tangan terampil Polela, motif-motif batik ini nggak cuma hiasan, tapi syarat akan filosofi dan nilai kehidupan. Dari ondel-ondel, sungai Ciliwung, hingga kembang kelapa, beragam corak ini mewarnai setiap helai kain batik Betawi. Tapi motif ondel-ondel pada batik Betawi Trogong menjadi yang paling banyak diminati konsumen, baik lokal maupun mancanegara. Tentunya karena motif ini menampilkan identitas kental budaya Betawi. Sebetulnya saya mengambil nama batik Betawi Trogong itu ya, saya ingin mengangkat nama kampung saya sendiri gitu ya. Karena kalau orang bilang Trogong, orang misalnya, oh itu dekat Pondok Indah ya, oh itu dekat sekolah internasional ya yang selalu disebutkan gitu kan. Nah saya nggak ingin Trogong itu terkenal bukan hal yang berkenaan dengan Betawinya gitu. Makanya saya mengambil nama batik saya itu ya batik Betawi Trogong. Jadi saya ingin mengangkat kampung Trogong ini. Keinginan saya supaya Trogong ini menjadi sentranya batik Betawi, begitu sih keinginannya gitu. Jadi dan filosofinya itu mungkin yang ada nggak semua batik di tempat saya ini punya filosofi ya. Karena saya hanya ingin menggambarkan bercerita tentang Jakarta zaman dulu melalui batik-batik saya gitu. Memang ada sih ada satu batik, ada 2 mungkin yang saya memang ketika membuat batik itu saya punya keinginan ada namanya tebar mengkudu. Sebenarnya itu sih jadi ininya batik Betawi gitu ya. Tapi ketika itu dikomersilkan orang nggak begitu suka gitu. Karena apa? Karena motifnya dia kan bunga, daun-daun, orang kurang begitu suka karena mereka menganggap oh itu sama aja dengan batik dari daerah lain gitu. Itu sebenarnya motifnya itu tebar mengkudu. Tebar mengkudu itu ada saya menyebutkannya itu tebar karena itu gambarnya kan daun-daun mengkudu sama buah-buah mengkudu. Tebar itu buat saya lebih singkatan sih, tekun dan sabar gitu. Mengkudu ya emang kudu, orang kalau mau maju ya emang kudu sabar, kudu tekun, itu yang saya itu. Tapi ketika saya buat itu menjadi orang kurang tertarik gitu. Dan ada lagi satu yang batik tulis, nanti bisa saya tunjukin itu pencakar langit. Di situ saya gambarkan itu ondel-ondelnya lebih tinggi dari gedung-gedungnya dari Jakarta. Itu sih menggambarkan Jakarta mau semaju apapun, mau menjadi kosmopolitan pun, tapi saya ingin ondel-ondel itu tetap bertegak sebagai lebih tinggi dari gedung-gedung, perlambang ya harus tetap eksis gitu. Setelah kita bahas soal pembuatannya, kurang afdol rasanya kalau kita nggak menggali soal berapa nilai transaksi dari penjualan kain batik Trogong ini. Satu lembar batik cap 1 warna dibanderol mulai dari Rp175.000. Untuk setiap penambahan warna, harganya naik sekitar Rp50.000.
Sementara untuk batik tulis harganya mulai dari Rp500.000 hingga Rp2 juta. Jadi semakin banyak warna yang digunakan, maka semakin rumit dan panjang prosesnya. Dan tentu, ini berdampak banget sama harganya ya. Meski skalanya masih industri rumahan, omset batik Trogong terbilang stabil. Bahkan saat masa pandemi COVID-19, tepatnya di tahun 2020 lalu, penurunan penjualan hanya sekitar 20-30% aja. Saat ini, omset per bulan bisa mencapai Rp50 juta. Dan ini membuktikan batik Betawi masih punya tempat di tengah pasar modern. Setelah jadi, batik-batik ini mulai dipasarkan. Namun, Polela nggak menjualnya secara masif di pasar-pasar besar. Penjualan lebih banyak mengandalkan pesanan langsung dari pelanggan. Dengan skala yang masih rumahan, penjualan dilakukan secara personal, dengan menjaga kualitas dan cerita di balik motif kain batik Betawi Trogong. Kita memang mau membudayakan dari karya seni, khususnya Betawi. Jadi memang kita mau lihat selain karya seni kan bisa diterapkan selain di kanvas, kita bisa ke batik juga, termasuk dari karyanya Ibu Siti Laila. Jadi memang kita mau melestarikan budaya Betawi, khususnya juga memang kita mau di Hari HUT Jakarta ini, gitu. Dari batik Betawi, instalasi seni, hingga karya-karya kreatif lainnya, semuanya bercerita tentang wajah Jakarta dari dulu, kini, dan nanti. Mungkin khasnya karena dari Betawi itu ondel-ondel, kan emang khas tradisional banget kan, kode-kondel, kemudian ada sepeda ontel juga. Kalau ngeliat dari koleksinya Ibu Siti Laila kan memang dia ada dari batik tulis juga. Kemudian batik tulisnya tuh ada yang dipajang juga di sini. Itu ada yang mobil jadul, kemudian ada mengkudu. Buat mengkudu memang tradisional banget kan. Sama yang cap itu dari ondel-ondel khususnya. Ada motif-motif ondel-ondel juga. Itu memang jadi kekhasan dari Betawi, diterapkan oleh Ibu Siti Laila. Kemudian ya kita pajang, kita display di Madison Gallery. Gak cuma pameran, di sini juga memasarkan langsung berbagai produk batik karya Mpok Lela. Mulai dari kain batik, baju, hingga aksesoris yang semuanya dibuat dengan sentuhan khas Betawi. Pada momen tertentu, Mpok Lela juga akan hadir langsung untuk membuka workshop membatik. Kita mau ada workshop khusus Bu Lela gitu. Kemudian sementara sih masih itu, karena kita mau kedepannya juga kita akan mencoba untuk ada acara-acara lain, kita akan pasti kembangkan lagi. Kita sangat mendukung sih Mas, karena kan untuk melestarikan budaya Betawi yang supaya diketahui dari ke mancanegara juga. Jadi memang khas kan ondel-ondel, tari jaipongan, kalau diketahui oleh dari mancanegara kan juga sangat membantu sekali gitu. Harapannya ya tentunya akan semakin dikenal juga, kemudian semakin berkembang juga, dan generasi muda pun semakin tidak melupakan juga dari budaya itu sendiri. Gitu. Untuk melengkapi cerita tentang batik Betawi, tim dari nol juga bertandang ke Museum Batik di Taman Mini Indonesia Indah. Museum ini dikelola langsung oleh Kementerian Kebudayaan dan menjadi rumah bagi ratusan koleksi batik dari berbagai daerah di Indonesia. Disinilah warisan batik, termasuk batik Betawi, diabadikan, dipelajari, dan terus dijaga. Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang telah diakui di mata dunia. Pencatatan batik Indonesia ke dalam UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity atau batik sebagai warisan budaya tak benda dilakukan pada 2 Oktober 2009 lalu. Selanjutnya, tanggal penetapan tersebut diperingati sebagai Hari Batik Nasional di setiap tahunnya. Baik, salah satu koleksi batik Betawi yang ada di Museum Batik Indonesia adalah batik kontemporer Watuan Pucuk Rebung, dan memang pucuk rebung ini mengacu pada bentuknya ya, seperti segitiga ataupun tumpal pasung
Dan batik Betawi sendiri ini sebenarnya termasuk dalam kategori batik pesisiran, yaitu memang batik yang secara warna dan gayanya itu sangat kaya, jadi memang sangat berwarna-warni dan motifnya itu menggambarkan tentang alam. Karena memang Museum Batik Indonesia ini menyandang nama Indonesia, jadi memang secara keseluruhan museum ini menyediakan ataupun menampilkan batik Indonesia secara keseluruhan. Jadi sebenarnya nggak cuma hanya Betawi saja ya, jadi memang batik-batik keraton ataupun pesisiran itu juga turut dibahas di ruang Museum Batik Indonesia. Namun beberapa koleksi ini sering kami tampilkan dan sering berubah karena kami juga melakukan rotasi koleksi. Jadi seiring waktu koleksi-koleksi ini akan diganti sehingga masyarakat ataupun audiens yang datang ke Museum Batik akan melihat keindahan batik-batik di Indonesia secara keseluruhan. Batik dibuat dengan teknik yang unik sehingga menghasilkan berbagai motif yang indah. Motif pada batik juga mengandung nilai budaya dan makna filosofis tersendiri yang berkaitan dengan siklus kehidupan manusia. Di sini terdapat 3 ruang utama, yaitu sejarah batik Nusantara, kasana batik, dan ruang edukasi pembuatan batik. Pengunjung bisa melihat langsung beragam jenis batik, mulai dari batik tulis, batik cap, hingga alat tradisional pembuatnya. Menariknya nih, pengunjung juga bisa ikut workshop membatik dan membawa pulang hasil karyanya sendiri. Salah satu program publik kami yaitu workshop menggambar desain-desain batik ya. Dan memang pada salah satu program tersebut, pada gambarnya itu ada motif pucuk rebung. Jadi memang kegiatan ini adalah kegiatan tetap Museum Batik Indonesia, di mana para peserta itu bisa menggambarkan motif ataupun isian gambar-gambar batik pada motif yang lebih besar. Jadi memang gambar-gambar ini diberikan kebebasan bagi para peserta untuk menggambarkannya. Dan selain itu juga para pengunjung yang datang ke Museum Batik ini bisa melihat koleksi secara langsung, antara lain yang di depan tadi. Yang perlu kita ketahui adalah batik ini sebenarnya adalah sebuah teknik ya, bukan motif, tapi adalah cara pembuatan dari motif itu sendiri, yaitu menggunakan lilin malam panas dan juga alatnya bernama canting. Jadi memang secara teknik, batik ini sangat beragam sekali, dan memang secara motif ini sebenarnya siapapun memiliki kebebasan untuk membuat motif. Dan sebenarnya kalau melihat tren masa kini, kita bisa menggabungkan motif-motif yang dahulu dengan fashion yang sekarang ada. Dan memang selain secara pembuatannya, kita bisa menggunakan ataupun mempromosikan batik dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan menggunakannya untuk pergi ke kondangan, atau misalkan di acara tertentu, formal atau non-formal. Ngomong-ngomong soal batik, ternyata ada loh anak muda yang cukup antusias sama batik Betawi. Nah, ini dia nih, Aldira yang juga merupakan salah satu none Jakarta Selatan. Kecintaannya pada budaya Betawi terlihat jelas saat ia memilih batik Betawi Trogong sebagai bentuk ekspresi dan identitas. Sebuah langkah nyata dari generasi muda untuk terus membanggakan warisan budaya asli kota Jakarta. Saya sangat tertarik melihatnya karena coraknya unik-unik, ada kain tumpal, ada juga ondel-ondel, ada banyak ikon-ikon Betawi yang diadap menjadi batik Betawi. Itu hal yang menurut saya sangat unik. Banyak kayak ada, sekarang tuh makin kesini makin banyak motif-motif yang adaptasi dari ikon-ikon Jakarta. Misalkan ada Monas, terus juga ada kembang kelapa, terus juga ada kayak bunga-bunga yang memang khas dari Jakarta. Terus ada juga kain tumpal itu yang kayak segitiga-segitiga gitu. Cuman bagi saya yang paling favorit pasti ondel-ondel. Jadi ketika kita memakai batik tersebut dari jauh juga udah kelihatan, oh itu ondel-ondel, pasti dari Jakarta, pasti dari Betawi. Baginya menggunakan batik gak harus menunggu acara resmi atau seremonial. Kain batik Betawi pun bisa dipakai untuk acara kasual dan tetap membuatnya percaya diri. Cocok banget dong, karena yang tadi udah aku mention kayak motifnya tuh unik-unik banget, yang pasti cuman ada di Jakarta dan cuman ada di Trogong. Karena memang setahu saya batik Trogong ini dibuat benar-benar motifnya tuh dibuat oleh foundernya, oleh pengrajinnya, memang sesuai kreativitasnya mereka. Jadi sangat original. Kalau untuk tren fashion pastinya akan, karena di sini juga warnanya banyak banget pilihannya, motifnya juga sangat menarik, dan itu membuat kalau misalkan dijadiin baju itu pasti bakal eye-catching banget sih.
Semoga tetap lestari, semoga semakin banyak peminatnya, nggak cuman generasi muda, nanti generasi yang memang sudah duluan, maksudnya generasi tua pun tetap melestarikan, yang generasi yang akan datang pun akan menyukai dan bahkan lebih menyukai dari generasi yang udah ada sekarang. Dari sehelai kain putih menjadi corak, penuh warna dan penuh makna. Batik bukan cuma soal motif, tapi juga soal warisan budaya dan identitas yang perlu kita jaga bersama.